Aku mengetuk pintu Lutz. Hai, Tante Carla. Apakah Lutz ada di sana? Karena Lutz mengatakan bahwa keluarganya tidak akan membantunya, aku memutuskan untuk berkunjung dan sedikit membantunya. Ya ampun, halo Main. Lutz, Main ada di sini. Sebelum Lutz bisa bereaksi terhadap panggilan ibunya, kakak laki-lakinya sudah berkerumun di sekitar pintu, matanya bersinar penuh semangat. Ada apa? Punya resep baru. Kami akan membantumu. Apa langkah pertama? Maaf mengecewakan. Aku hanya berkunjung untuk coba meyakinkan mereka untuk membantu Lutz dengan pekerjaan musim dinginnya. Aku di sini bukan untuk memasak. Aku hanya membawa upah Lutz. Upah. Lutz membantu kerajinan musim dinginku dan ini adalah upahnya. Aku mendorong barikade kakak beradik itu dan berdiri di depan Lutz. Aku kemudian perlahan-lahan meletakkan satu demi satu tembaga tengah ke telapak tangannya di depan kakak-kakaknya. Kamu berhasil membuat 5 pin, jadi kamu akan menerima 5 tembaga tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semuanya kan? Aku dapat mengatakan bahwa semua kakaknya terpaku pada koin yang berdenting di tangan Lutz. Aku bahkan mendengar salah satu dari mereka menelan ludah. Hei, Main. Dengan membantu kerajinanmu, apakah yang kau maksud itu tongkat kayu runcing yang dibuat Lutz sebelumnya? Kena kau, pikirku sambil tersenyum pada Ralph. Aku membuat hiasan rambut dan dia membuat bagian pin untuk aku. 1 tembaga tengah per pin. Dia mendapat tembaga tengah utuh untuk itu. Teriak Zasha, matanya melebar dan kemudian mengunci telapak tangan Lutz. Siek menggelengkan kepala tidak percaya, lalu menatap mataku. Main. Tidak harus Lutz kan yang membantumu. Apa aku juga boleh membantu? Aku bisa membayangkan bahwa Siek berbicara mewakili semua saudaranya saat itu. Mereka masing-masing menatapku dengan tekad muram. Masih tersenyum, aku mengangguk pada mereka. Tentu saja, siapapun bisa membantu. Tapi mereka semua harus berukuran sama dan cukup halus agar tidak tersangkut di rambut, jadi hasil yang buruk takkan dihitung. Saat kakak-kakaknya mendengar itu, mereka semua mulai membual tentang keterampilan memahat mereka. Main, aku jauh lebih baik dalam bekerja dengan kayu daripada Lutz. Aku melakukannya di tempat kerja setiap hari, kau tahu. Hei, aku juga lebih baik dari Lutz. Dan aku lebih berpengalaman daripada kalian semua, ingat. Lutz mendengar kakak-kakaknya membual murni dengan keterkejutan di matanya. Tunggu, tahan. Bukankah kalian bertiga bilang bahwa kalian tidak akan pernah membantuku dengan sesuatu yang membosankan seperti membuat pin? Bukankah kalian semua meneriakiku dan menyuruhku melakukannya sendiri? Sebenarnya, aku ingat kalian semua menyebut pin itu bot. Zasha menutup mulut Lutz dengan tangannya dan memelototinya. Kamu tidak memberitahu kami akan ada upah. Kau akan mencoba menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri, bukan? Aku bisa tebak bahwa Lutz benar-benar memberitahu mereka tentang upahnya, tetapi mereka mengabaikannya atau mengira dia mengada-ada. Rasanya tidak enak melihat dia dikelilingi, jadi aku bergegas ke depan dan memberinya uluran tangan. Jadi kalian bertiga akan membuatnya. 5 masing-masing, kumohon. Aku tidak akan bisa mengikuti jika kau membuat lebih dari itu, jadi jangan mencoba membuat terlalu banyak. Aku akan datang untuk mengambilnya dalam 3 hari. Apakah waktunya cukup? Aku tahu kalian semua punya pekerjaan, jadi. Kakak Lutz segera menjatuhkannya dan menyeringai lebar atas saranku. Mereka memukul dada mereka dan mengatakan itu tidak masalah. Ya, serahkan pada kami. Itu bahkan tidak akan memakan waktu 3 hari. Ya, kami akan selesai dalam waktu singkat. Kualitas lebih penting daripada kecepatan, kataku. Aku tidak akan bisa menggunakan produk yang buruk, jadi itu akan dibuang begitu saja. Oh dan juga, tanyakan kepada Lutz tentang kayu apa yang akan digunakan dan seberapa besar untuk membuatnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa 3 hari lagi. Aku mengepalkan tinju ke arah Lutz, diam-diam berharap dia beruntung. Semuanya sudah siap untuknya sekarang, saudara-saudaranya jelas siap dan mau melakukan pekerjaannya. Aku telah melakukan semua yang aku bisa, menindaklanjuti dan memastikan semuanya berjalan lancar kembali pada dirinya sendiri. Semoga beruntung, Lutz. Berpikirlah seperti seorang pedagang. 3 hari telah berlalu setelah kakak Lutz berjanji untuk membuatkan pin hiasan rambut. Aku menghabiskan 3 hari di dalam rumah, menjahit bunga-bunga kecil. Panas yang melahap dalam diriku semakin aktif,
mengaduk-aduk tubuhku dan membuatku merasa cukup lesu sehingga aku tidak benar-benar ingin pergi keluar. Aku akan terkena demam di tengah malam dan lemas semalaman, membuatku tidak mau bergerak. Sejujurnya, aku terus-menerus takut diserang oleh panas yang melahap dan pingsan setiap saat. Di tengah semua itu, aku menyelesaikan 2 hiasan sambil terjebak di dalamnya. Aku akhirnya hanya membuat 3 dari 20 yang diinginkan Beno, dan Ibu dan Tuli membuat sisanya. Perbedaan kecepatan kami sangat jauh. Keduanya di beberapa titik mulai bersaing dalam kecepatan saat menjahit bunga. Tuli mempercepat, dan pada hari ketiga mereka secara kolektif menjahit 12 set. Mereka sekarang berada di tengah-tengah menyelesaikan 2 item terakhir. Ibu, Tuli, aku pergi ke tempat Lutz sebentar. Mereka telah membuat bagian pin untuk hiasan rambut kita, jadi aku juga harus memberi mereka upah. Berhati-hatilah. Keduanya menjawab serempak, keduanya begitu fokus pada menjahit bunga sehingga mereka bahkan tidak melihat ke atas. Aku memasukkan 15 tembaga tengah ke dalam kantong dan meninggalkan rumah. Aku menuruni tangga, meninggalkan gedung, berbelok di pelataran di dekat sumur, dan mulai menaiki tangga gedung hampir tepat di seberangku. Lutz tinggal di lantai 6, tetapi mereka menyewa ruang seharga 2 lantai, jadi tempatnya lebih besar dari rumahku. Ada banyak sekali tangga di dalamnya, tapi cukup lebar sehingga bahkan dengan 4 anak laki-laki pun tidak terasa sempit. Meskipun menurut Lutz ada banyak alat yang tergeletak di sekitarnya, dan mereka menyewa ruang ekstra khusus untuk digunakan sebagai workshop darurat di rumah, jadi sebenarnya tidak ada banyak ruang hidup. Aku mengetuk pintu dan menyebut namaku. Seketika itu, pintu berderit terbuka dan Carla menjulurkan kepalanya keluar. Hai, Tante Carla. Aku di sini untuk membeli pin, apakah kakak laki-laki Lutz ada di sini? Tentu, mereka sudah menunggumu sejak pagi, kata Carla sambil tersenyum, sebelum wajahnya sedikit mendung dan dia merendahkan suaranya. Well, mine. Apakah Lutz benar-benar berusaha menjadi pedagang? Dia begitu keras kepala tentang hal itu sehingga semua orang tegang di rumah. Tapi tidak peduli apapun itu, dia tidak akan menyerah. Itu tidak masuk akal. Mimpi konyol tidak layak diperselisihkan dengan keluargamu. Tidakkah menurutmu begitu? Aku sudah mendengar dari Lutz bahwa hubungannya dengan keluarganya tidak baik, ternyata itu lebih buruk dari yang aku duga. Aku mengkhawatirkannya, tetapi dia mungkin tidak akan menyerah pada tekanan. Dia telah memutuskan untuk menjadi pedagang bahkan jika itu berarti menjadi magang langsung. Aku tidak tahu harus berkata apa kepadamu, Tante Carla. Masa depan Lutz kembali pada dirinya sendiri. Orang luar sepertiku yang ikut campur dalam masalah keluarga hanya akan memperburuk keadaan, jadi aku tidak bisa ikut campur. Mulut Carla melengkung menjadi cemberut, menandakan bahwa dia mengharapkan persetujuan dariku. Aduh, Masya Allah. Anak perempuan selalu patuh mendengarkan orang tua mereka, tetapi anak laki-laki akan tetap menjadi anak laki-laki. Aku benar-benar bosan. Dan kamu juga punya 4 anak laki-laki. Itu pasti sulit. Aku terus berpikir bahwa aku juga tidak punya niat untuk menjalani hidupku sesuai dengan keinginan orang tua. Saat Carla terus mengeluh, anak-anaknya akan bersembunyi di dalam rumah agar tidak terjebak dalam mendengarkannya seperti yang mungkin sudah mereka lakukan setiap saat. Jika ingin masuk, aku harus tersenyum dan mengangguk sampai dia puas. Tidak seperti ibuku, yang cukup baik dalam menghabiskan waktu lama untuk berbicara dengan ibu-ibu lain di dekat sumur bersalju, aku tidak tertarik untuk berdiri di dalam pintu yang dingin hanya untuk berbicara. Aku ingin tahu apakah ada cara untuk membuat anak laki-lakiku menyadari betapa aku berjuang untuk itu. Belum lama ini, aku... Oh tidak, aku merasa seperti dia akan terus bicara untuk sementara waktu. Tepat ketika aku mulai berdebat untuk pergi dan kembali lagi nanti, Lutz memanggil dari dalam. Hai ibu, main datang untuk membeli pin, bukan? Kami agak terburu-buru karena salju akan turun. Selain itu, dia rentan sakit. Biarkan dia masuk. Ah, benar juga. Masuklah. Terima kasih. Lutz dan aku saling tatap yang berarti, aku berhutang budi padamu, dan, maaf, ibuku suka banyak bicara, sebelum mengangkat bahu. Aku telah menembus penjaga gerbang dan berhasil memasuki rumah Lutz. Seperti yang diperkirakan, di dalam lebih hangat daripada di luar. Lutz, apakah kakakmu sudah selesai? Apa kamu sudah berlatih matematika?
Ya, main. Apakah kamu mengajari Lutz matematika? Kata Carla dengan nada tajam, setelah mendengarkan kami dari belakang. Aku mengabaikan ketidaksenangan dalam suaranya dan tersenyum. Aku sedang mengerjakan tugas matematika untuk bantu-bantu di gerbang, jadi. Benar, kau membantu ayahmu. Tentu berharap Lutz akan membantu ayahnya juga. Wanita di dunia ini pada umumnya membantu pekerjaan orang tuanya, menikah dengan laki-laki yang diperkenalkan oleh orang tuanya, dan kemudian membantu pekerjaan suaminya. Jika ini adalah wilayah pertanian di kota kecil, mereka akan membantu pertanian, menikah dengan petani, lalu menjadi seorang petani. Dengan kata lain, sebagai putri seorang prajurit, diharapkan di masa depanku akan melakukan pekerjaan kecil sambil mensupport suami prajuritku. Prajurit memiliki jam kerja yang tidak stabil sehingga menikah dengan seseorang akan cukup sulit, dan memiliki kerabat prajurit adalah kualifikasi besar untuk menjadi istri prajurit. Carla mungkin menafsirkan bahwa aku bekerja di gerbang dengan ayah saat aku mempersiapkan masa depanku dengan berbagai cara. Sayangnya, aku mencari pekerjaan sebagai pedagang magang dan sama sekali tidak berniat menjadi istri seorang prajurit. Di dalam aku melihat kakak Lutz memegang pin dan menunggu dengan penuh semangat. Aku berjalan ke arah mereka dan seketika itu mereka semua menusukkan pin berukir mereka ke arahku. Lihat, main. Semua sudah selesai. Itu tidak apa-apa bagi kami. Cukup yakin ini semua sempurna. Wah wah wah. Berbaris. Yang tertua dulu. Memiliki semua pin runcing tajam diarahkan ke arah mataku benar-benar menakutkan. Aku melambaikan tangan di depan wajahku untuk menghindar. Mereka bertiga dengan cepat berbaris berdasarkan usia dan aku membayar mereka sambil memeriksa setiap pin satu persatu. Tak satu pun dari mereka yang mengendur. Aku secara refleks tersenyum saat melihat pin yang halus dan terukir dengan baik. Yuk, pin ini semuanya lebih baik daripada yang dibuat Lutz. Seperti yang kuperkirakan dari ahlinya. Kakak dan ibuku juga lebih jago dalam menjahit. Yang membawaku ke poin utamaku. Apakah kalian bertiga ingin membuat pin yang sama untuk kerajinan musim dingin kalian? Ini akan memakan waktu hingga musim semi sebelum aku dapat membayar kalian, tetapi harganya akan tetap sama. Ya, serahkan pada kami. Mereka bertiga setuju dengan senyum lebar. Sekarang, Lutz bisa fokus sepenuhnya pada pelajarannya. Lutz, apakah kamu menghitungnya? Berapa harganya? 6.000 lion, atau 6 tembaga besar. Benarkan, kakak-kakak Lutz telah membuat 15 pin. Masing-masing memiliki biaya penanganan 4 tembaga menengah, yang berjumlah 6 tembaga besar. Biaya penanganan saja sangat berharga. Itu benar. Teruskan belajar matematikamu dan kau akan baik-baik saja. Aku akan membawa pin ini pulang dan menyelesaikan jepit rambut hari ini sehingga kita bisa pergi ke toko besok, oke? Kedengarannya bagus. Saat aku pulang dengan membawa pin, Ibu dan Tuuli telah menyelesaikan rangkaian bunga terakhir mereka. Aku menjahit bunga ke pin dan itu benar-benar selesai. Aku akan membawanya ke toko besok dan menerima pembayaran. Kalian berdua sangat cepat sehingga aku tidak bisa mengimbanginya dengan uang yang dia berikan padaku. Ketika Beno memintanya, kupikir paling banter kita akan membuat 10 buah, tetapi sekarang ini kita membawa 20 buah. Aku tidak menduga ibu akan melakukannya secepat ini setelah melihat uang, dan aku tidak menyangka Tuuli akan begitu cepat setelah terbiasa membuatnya. Hehehe, aku cukup cepat, ya. Kamu luar biasa, Tuuli. Kami akan menyelesaikan banyak kerajinan musim dingin tahun ini. Aku akan melakukan yang terbaik dan membuat banyak. Aku hanya bisa bertepuk tangan saat Tuuli mengambil langkah tegas dalam perjalanannya menuju keanggunan menjahit. Jalannya adalah jalan yang tidak bisa aku ikuti, tapi itu adalah jalan yang bisa aku hormati. Keesokan harinya, aku membawa hiasan rambut yang sudah jadi ke toko Beno bersama Lutz. Kami berjalan di sepanjang jalan batu dan Lutz memecah kesunyian. Hei, main. Apakah kau tahu tentang hal lain yang bisa kita jual? Lutz. Beno bilang padaku bahwa menyembuhkan penelanan menghabiskan banyak uang. Aku pikir kertas akan terjual banyak begitu musim semi tiba, tetapi itu seperti, mungkin memiliki lebih banyak barang untuk dijual akan menjadi hal yang cerdas. Jika kau dapat memikirkan sesuatu, aku pasti akan membuatnya, tidak peduli apapun itu.
Aku bisa lihat bahwa dia dengan tulus mengkhawatirkan aku, jadi aku memutuskan untuk mencoba dan memikirkan produk baru untuk dijual dengan harapan menyembuhkan penelananku. Dari semua yang kita jual sejauh ini, produk mewah untuk orang kaya adalah yang paling berharga tinggi. Orang kaya secara alami bisa menghabiskan lebih banyak uang untuk barang-barang rumah tangga daripada orang miskin. Hiasan rambut, misalnya, harganya meningkat secara signifikan ketika dirancang dan dibuat dengan lebih baik menggunakan benang yang lebih mahal. Kertas juga lebih berharga jika dibuat dengan kayu trombe, yang berarti bahwa cara terbaik untuk menghasilkan banyak uang adalah dengan membuat produk yang diinginkan oleh kalangan yang lebih kaya. Tapi aku tidak yakin apa yang diinginkan orang kaya di dunia ini. Rinsam, jepit rambut, dan bahkan kertas adalah sesuatu yang sangat umum di kehidupan lamaku. Dunia tempatmu berasal pastilah tempat yang liar. Lutz tahu bahwa aku berasal dari dunia lain dan tampak lebih tertarik daripada merasa aneh dengan ingatan masa laluku, jadi ketika kami hanya berdua, aku tidak perlu berusaha untuk tidak berbicara tentang Jepang. Aku sangat bernostalgia dengan rumah sehingga aku hanya pernah mengatakan hal-hal positif tentangnya, jadi kesan Lutz tentang Jepang mungkin bias terhadapnya sebagai semacam surga. Dan agar fair, itu adalah surga bagiku, mengingat bagaimana di sana dipenuhi dengan perpustakaan dan buku. Aku masih ingin untuk kembali ke sana jika diberi kesempatan. Mungkin aku bisa menggunakan toko dolar. Itu toko yang menjual barang dengan harga rendah, biasanya $1 atau kurang. Itu sebagai inspirasi dan membuat versi kebutuhan sehari-hari yang lebih baik. Seperti membuat sabun yang lebih baik, atau membuat lilin yang lebih mewah. Lilin tanaman yang aku buat tahun lalu cukup bagus, semua hal dipertimbangkan. Lilin herbal. Lutz mengerutkan alis dengan bingung. Lilin yang kami buat tahun lalu untuk musim dingin berbau tidak enak, jadi aku menaruh beberapa herbal di dalamnya untuk menyeimbangkannya. Itu membuat beberapa lilin berbau harum dan beberapa di antaranya berbau lebih buruk. Berkat itu ibuku melarangku melakukannya lagi tahun ini. Saat terjebak di tempat tidur aku menawarkan untuk membantu dengan lilin, dan dia tidak hanya langsung menolak, dia sepenuhnya melarangku bangun dari tempat tidur. Dia pasti lebih khawatir tentang lilin daripada kesehatanku. Kamu benar-benar melakukan banyak hal yang tidak aku ketahui, ya. Terkadang kamu tidak bisa menghindari sedikit percobaan bagaimanapun, orang-orang menyukai renda dan keranjang yang aku buat, jadi mungkin aku harus mengeluarkan beberapa trik lagi yang aku pelajari dari melakukan seni dan kerajinan. Aku tidak bisa membuat aksesori manik tanpa manik-manik buatan dari kertas pres mungkin tidak akan laku, dan aku tidak bisa membuat lukisan tole tanpa cat, jadi... Ya, aku tidak mengerti sepatah kata pun yang kau katakan. Apakah kau memikirkan sesuatu atau semacamnya? Untuk menindaklanjuti setiap ide, aku harus mulai dengan membuat alat, seperti yang aku lakukan dengan pembuatan kertas. Gagasan itu saja sudah membunuh motivasiku. Aku hanya tidak bisa membawa diriku untuk peduli tentang hal-hal yang tidak memiliki dampak positif langsung terhadap hidupku. Lutz, aku baru menyadari sesuatu yang sangat buruk. Masalah terbesar dengan memikirkan produk baru yang bisa dijual adalah aku tidak bisa bersemangat membuat alat untuk sesuatu yang tidak penting bagiku secara pribadi. Bersemangatlah. Apa kau ingin mati? Kita sekarang ini sedang membicarakan hidupmu. Teriak Lutz. Jangan khawatir, aku masih bisa bersemangat untuk sesuatu yang penting bagiku, jadi bagaimana kalau kita menjual buku selanjutnya? Tahan. Kaulah yang mengatakan bahwa buku tidak akan laku karena tidak ada seorang pun selain kau yang sangat peduli padanya. Pikirkan sesuatu yang akan laku, kata Lutz, menjadi sangat gelisah sehingga air mata berlinang di matanya. Aku menepuk pundaknya. Lutz, kamu terlalu gusar. Tenang. Kaulah yang membuatku kesal, main. Itu benar. Maaf, kataku, menghibur temanku. Seketika itu tiba-tiba seseorang mengalungkan tangannya di kepalaku dari belakang. Hiya, kalian kira apa yang sedang kalian lakukan? Acara komedi tawa. Kalian ingin orang-orang menertawakan kalian, ya. Aku tersentak kembali ke kenyataan setelah mendengar suara familiar Beno dan melihat sekeliling, melihat bahwa memang orang-orang melihat kami dan tertawa. Tersipu merah karena malu, aku memelototi Beno murni untuk melampiaskan rasa frustrasiku. Dan mengapa kau ada di sini, Paman Beno?
Dalam perjalanan pulang dari memeriksa workshopku. Bagaimana dengan kalian berdua? Kami membawakanmu jepit rambut yang sudah jadi untuk dijual. Baik, kalau begitu ayo pergi. Beno, yang tidak sabaran, mengangkatku dan mulai berjalan cepat ke depan. Aku bisa melihat dari balik bahu Beno bahwa Lutz sedang berlari untuk mengejar. Dia tidak menurunkanku begitu kami memasuki toko. Dia menggendongku sampai ke kantornya sebelum menurunkanku di meja biasa. Aku naik ke kursi untuk duduk dan mengambil jepit rambut dari tas jinjingku, meletakkannya di atas meja satu persatu. Ini ditambah yang dulu totalnya menjadi 20 jepit rambut. Silakan periksa untuk memastikan. Baiklah, itu yang aku butuhkan. Klienku sangat terburu-buru sejak upacara pembaptisan di hari bumi berikutnya. Tak seorang pun di keluargaku berpartisipasi dalam upacara pembaptisan ini, jadi aku membiarkan sebagian besar dari itu masuk ke telinga kanan dan keluar dari telinga kiri, tapi kemudian aku sadar bahwa dia telah mengucapkan kata yang tidak aku ketahui. Lutz, apa itu hari bumi? Aku belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Tak seorang pun di keluargaku berpartisipasi dalam upacara pembaptisan ini, jadi aku membiarkan sebagian besar dari itu masuk ke telinga kanan dan keluar dari telinga kiri, tapi kemudian aku sadar bahwa dia telah mengucapkan kata yang tidak aku ketahui. Lutz, apa itu hari bumi? Aku belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Apa maksudmu artinya, apa hari bumi? Hari bumi adalah hari bumi. Benar. Lutz menatap Beno tanpa daya, tidak bisa menjelaskannya. Beno menghela nafas dan menjelaskan untukku. Hari air, hari kecambah, hari api, hari daun, hari angin, hari buah, dan hari bumi bergantian dalam satu siklus, ya. Water day, sprout day, fire day, leaf day, wind day, fruit day, and earth day. Kau bertingkah seolah aku tahu ini, tapi aku tidak tahu. Aku belum pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. Kurasa aku bisa menganggapnya sebagai hari-hari dalam sepekan. Di musim semi, salju mencair menjadi air yang memberi kehidupan bagi tanaman yang bertunas. Di musim panas, matahari membakar seperti api dan tanaman menumbuhkan daun. Di musim gugur, angin sejuk mendinginkan buah saat tumbuh. Di musim dingin, kehidupan dan bumi di tanah kita beristirahat. Itulah mengapa hari bumi dianggap sebagai hari istirahat dan pada hari itu toko-toko akan tutup. Dengan kata lain, hari bumi setara dengan hari di dunia ini. Aku telah membayangkan bahwa hari seperti itu memang ada karena ibu secara teratur memiliki hari libur setiap Ahad. Tetapi rumah kami tidak memiliki kalender dan tidak ada yang pernah mengatakan hari dalam sepekan, jadi aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Oke, hari-hari dalam sepekan memang memiliki nama. Itu melegakan. Menurut Beno, upacara pembaptisan dilakukan pada hari musiman pertama setelah musim baru dimulai. Hari musim semi adalah hari air, musim panas adalah hari api, dan musim dingin adalah hari bumi. Lutz mengangguk berulang kali, terkesan. Wow, jadi itu arti nama-nama itu. Aku tahu, tapi aku tidak tahu semua itu. Dunia ini tidak memiliki hari sampah pekanan, jadi yang harus aku ingat adalah bahwa para pekerja memiliki hari libur setiap pekan. Aku selama ini berhasil tanpa mempelajari semua itu karena itu tidak pernah secara langsung berkaitan bagiku. Ketika membuat rencana dengan orang dewasa, mereka selalu berbicara dalam istilah yang relatif untuk kenyamanan, yang membuatku mempertanyakan apakah nama-nama hari itu umum digunakan. Cara Beno mengungkapkan sesuatu membuatnya terdengar seperti ada hubungannya dengan agama di sini. Jika aku ingin belajar lebih banyak pada saat pembaptisanku, aku tidak perlu memaksakan topik itu. Oke, aku mengerti sekarang. Mari kita kembali ke bisnis. Ya, kamu biasanya tidak menyebutkan nama, jadi tentu saja. Hiasan rambut itu aku jual ke Beno dan aku masukkan tembaga tengah yang akan aku berikan pada Tuuli dan ibu ke dalam kantong, yang kemudian aku masukkan ke dalam tas jinjingku. Semua sisanya aku kirim ke tabunganku dengan mengetuk kartu guildku ke kartu Beno. Terima kasih. Setelah itu selesai, aku pergi ke depan dan mulai pergi agar tidak mengganggu pekerjaan Beno, tapi sebelum aku bisa, dia meraih lenganku dengan kuat. Apakah kau memikirkan produk baru? Aku mendengar kalian berdua membicarakan hal itu di jalan. Aku tidak tahu kapan dia mulai menguping kami,
tetapi aku tahu dari antisipasi di matanya bahwa dia telah mendorong Lutz ke arah ini di tengah obrolan kecil mereka. Yah, aku tidak bisa terlalu marah tentang itu. Memang benar aku butuh uang. Selama beberapa hari terakhir, panas yang melahap dalam diriku menjadi jauh lebih aktif sehingga hanya untuk menahannya saja menghabiskan sebagian besar waktu dan energiku. Jujur, pada tingkat ini, akan sulit membayangkan bahwa tubuhku akan bertahan cukup lama sampai aku bisa untuk menabung uang. Namun, tidak ada yang keluar dari diriku untuk menyuarakan pesimismeku, jadi aku hanya mengangkat bahu dan memutar dalih Beno. Menurutmu apa yang akan laku keras, Paman Beno? Aku pikir untuk meraup keuntungan banyak, kita harus memikat kalangan orang-orang kaya dengan barang-barang yang tidak biasa atau memeras mereka dengan barang-barang mahal yang mudah rusak. Kau tidak salah. Beno mengangguk sambil tersenyum. Produk yang dijual karena kelangkaan akan kehilangan harga begitu setiap orang memilikinya, tetapi barang yang mudah rusak harus dibeli terus-menerus dan akan terus menghasilkan uang selamanya. Memikirkannya seperti itu, Rinsam pasti akan menghasilkan banyak uang, bukan? Mungkin. Beno memiliki hak penuh atas Rinsam, jadi dia terus tersenyum dengan percaya diri. Dia telah selesai membuat Rinsam berkualitas tinggi dan akan mulai menjualnya. Aku bisa membayangkan bahwa sesuatu seperti itu akan menghasilkan banyak uang untuk waktu yang lama. Sebagian besar barang yang terlintas dalam pikiranku adalah produk kecantikan, kukira. Kami para gadis suka terobsesi dengan kecantikan. Riasan itu mahal, tapi terlepas dari itu, ada banyak wanita yang tidak akan ragu untuk menyisihkan uang yang mereka miliki dengan harapan terlihat sedikit lebih cantik. Aku tidak ragu bahwa bangsawan dan orang kaya khususnya, akan dengan senang hati membayar berapapun jika produknya efektif. Beno pasti setuju denganku, ketika matanya berbinar dan mencondongkan tubuh ke depan. Kamu punya sesuatu. Yah, secara pribadi, aku ingin sabun berkualitas tinggi dengan bau yang harum. Lalu ada lilin yang kami gunakan sepanjang musim dingin. Mungkin kita bisa mempercantiknya dengan bumbu dan warna agar terlihat lebih menarik. Beberapa lilin herbal yang aku coba tahun lalu akhirnya terlihat cukup bagus. Aku membuat daftar semua hal yang terlintas dalam pikiranku, menghitung dengan jari ketika aku bicara tentang produk potensial. Mata Lutz juga bersinar sekarang. Hei, Main. Apakah kau tahu cara membuat semua itu? Kebanyakan. Akan sulit untuk mendapatkan semua alat dan bahan, seperti halnya dengan pembuatan kertas. Dan kita perlu melakukan beberapa percobaan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah, tetapi itu akan baik-baik saja. Baiklah, ayo kita lakukan. Beno menunjuk jari ke arahku dan menyeringai. Aku tahu dari ekspresinya bahwa dia sedang menghitung keuntungan di kepalanya. Aku bergumam, jangan hitung ayammu sebelum menetas, pada diriku sendiri dan menggosok pelipisku. Pegang kudamu, Paman. Beno. Aku bahkan tidak bisa keluar sampai musim semi tiba, dan jujur, Jujur, apa aku akan bertahan sampai musim semi? Bukankah penelananku menjadi sangat buruk? Begitu pikiran-pikiran itu terlintas di benakku, panas yang melahap di dalam diriku meledak keluar dari wadah internal tempat aku mendorong mundur panas itu. Apa yang sedang terjadi? Ini tidak normal. Rasanya seluruh tubuhku berubah menjadi pilar api. Panas yang melahap ini begitu kuat sehingga aku bahkan tidak bisa menahannya seperti biasa. Saat aku panik secara internal, panas dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhku. Hei, Main. Lutz, menyadari ada sesuatu yang salah, berdiri dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Aku mengangkat kepalaku, dan menoleh padanya, tapi aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Itu terus saja gemetar dan bergetar. Seluruh tubuhku terasa panas dan aku tahu bahwa jika aku terus gemetar, aku akan langsung jatuh dari kursi, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa memaksa panas itu untuk kembali turun. Ketika aku jatuh dari kursi, aku hanya tahu karena aku bisa melihat tanah mendekat ke arahku. Hati-hati, Main. Bahkan setelah menyentuh tanah, aku tidak merasakan sakit. Panas yang membakar terlalu kuat untuk kurasakan. Mataku masih terbuka, dan aku melihat dua pasang kaki berlari ke arahku di atas karpet. Main, kamu baik-baik saja. Lutz mengguncang tubuhku, dan setelah untuk sesaat melepaskan keterkejutan karena intensitas panas, mulai kembali mengguncangku. Ayolah, Main.
Bukankah kamu bilang kamu akan membuat buku? Bukankah kamu bilang kamu tidak akan kalah? Main. Tetaplah kuat, Mark. Naik kereta, cepat. Teriakan mereka memudar semakin jauh ke kejauhan. Aku akhirnya tidak bisa lagi mengerti akan apa yang mereka katakan. Dan kemudian, kesadaranku memudar.